Ini adalah sebuah cerita dari sebagian cerita hidup saya, di mana saya juga bahkan kita semua pernah mengalami hal yang sama. Baik itu tentang elegi kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan di dunia pekerjaan kita. Dan kali ini saya ingin sedikit bertanya kepada Anda semua, calon orang-orang hebat. Apakah Anda semua pernah mengalami hal-hal seperti ini di dunia pekerjaan Anda? Dibenci atau jadi bahan omongan oleh rekan kantor Anda, atau rekan kerja Anda, atau bahkan bos Anda. Padahal bos Anda selalu menunjuk Anda sebagai delegasi untuk pekerjaannya. Dan Anda selalu menyelesaikannya dengan sangat baik. Mungkin Anda merasa menjadi sangat bosan karena itu saja yang Anda alami setiap hari. Pernahkah Anda menjadi sangat marah akan ketidakadilan yang Anda dapatkan di pekerjaan Anda? Gaji yang terlalu kecil mungkin? Atau loyalitas Anda yang tanpa batas, tidak mendapatkan penghargaan sama sekali dari perusahaan Anda? Atau mungkin bos Anda yang semena-mena dan seenaknya sendiri, padahal hanya Anda yang mampu mengerjakannya? Atau mungkin Anda adalah orang-orang yang lama di perusahaan Anda, dan Anda adalah salah satu aktor kesuksesan perusahaan Anda, tetapi Anda dilupakan jasa-jasanya. Mungkin juga Anda adalah orang yang benar-benar sangat penting dan benar-benar dibutuhkan di perusahaan Anda. Akan tetapi balasannya justru nama Anda sama sekali tidak muncul di jajaran orang-orang yang berkompeten. Ya, menurut mereka. Dan banyak lagi hal-hal yang Anda keluhkan dengan pekerjaan Anda. Iya, benar sekali. Semua keluh kesah Anda, ketidakpuasan Anda, dan rasa jengah Anda. Lantas, apa yang Anda lakukan selama itu terjadi? Sikap apakah yang Anda pilih? Saya juga mengalami hal yang sama dengan Anda. Hai sahabatku, calon orang-orang hebat. Bahkan mungkin jauh lebih parah daripada Anda. Lantas apakah yang saya lakukan? Bagaimanakah saya bersikap? Kita kadang merasa kecewa karena apa yang sudah kita susun rapi tidak berjalan sesuai rencana. Kita kadang marah karena ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kita jalankan, walaupun itu untuk kebaikan bersama. Dan semua orang mengamini. Kita pun kadang putus asa karena sudah berkali-kali kita mencoba, tapi selalu menemui jalan terjal berbatu dan kadang buntu. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hal-hal seperti itu selalu terjadi berulang-ulang. Terkadang saya merasa marah, kecewa, putus asa, dan sangat jengah dengan semua yang terjadi. Maju ke depan untuk menjelaskan malah dianggap pahlawan kesiangan. Bahkan sampai dicap sang propaganda, orang yang sangat berbahaya, orang yang penuh dengan masalah. Ya, benar. Saya pernah mengalami hal-hal yang sama dengan Anda semua, sahabatku, calon orang-orang hebat. Bahkan mungkin mengalaminya jauh lebih berat daripada Anda. Dibarengi dengan ditinggal orang-orang tersayang, masalah tersebut ada silih berganti dari berbagai arah. Masalah-masalah baru hadir menerpa. Malah bukan saya, tapi mereka yang bermasalah. Karena saya tidak ada masalah. Ya, masalahnya adalah cara bermain mereka. Lantas apakah yang saya lakukan? Bagaimanakah saya bersikap? Dan ketika tiba waktunya, saya akhirnya berhenti. Lockdown. Bukan karena saya putus asa. Saya mencoba merenung dan flashback ke belakang, jauh ke belakang. Dan hal yang membuat saya lebih tenang untuk memendam rasa amarah adalah masih banyak orang-orang di luaran sana yang masih mencari-cari pekerjaan. Masih banyak orang-orang di luaran sana yang bekerja dengan pendapatan lebih kecil dari kita. Dan tentunya mempunyai resiko lebih besar dari kita. Masih banyak orang-orang di luaran sana bekerja siang dan malam selama bertahun-tahun.
Logikanya mereka sukses dan berbahagia, tetapi faktanya mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang kondisinya masih sangat jauh di bawah kondisi kita sekarang. Maka jawaban dari semua itu adalah bersabarlah sahabat. Bersabarlah sahabat. Ya, bersabarlah. Allah tidak tidur sahabatku, para calon orang-orang hebat. Selalu ikut sertakan, selalu hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap masalah kita, pesta kita, apapun itu yang akan kita lakukan atau sedang kita lakukan. Berusahalah untuk selalu menghadirkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bukankah Allah selalu menyiapkan solusi di setiap masalah kita? Dan ketika kita diberikan tantangan yang bertubi-tubi, Allah juga sudah menyiapkan solusi untuk memecahkan tantangan-tantangan tersebut. Memang jawaban tidak langsung hadir. Solusi tidak serta-merta selalu datang seketika bersamaan dengan masalah itu datang. Tetapi Anda harus percaya pasti ada jalan terbaik untuk Anda agar supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Anda hanya butuh percaya kalau Anda bisa menyelesaikannya. Anda hanya harus berpikir sedikit jernih agar jalan tersebut bisa Anda lihat. Anda hanya perlu berusaha dan meminta. Jangan pernah lelah untuk selalu meminta dan selalu meminta. Rendahkan hati Anda sahabatku, para calon orang-orang hebat, untuk selalu tetap percaya dan teruslah meminta. Tetapi jangan meminta agar supaya masalah itu cepat berlalu. Tapi mintalah kepada Allah agar supaya pundakmu selalu kokoh memikul dan melalui masalah itu. Allah tidak pernah tidur sahabat, para calon orang-orang hebat. Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. Itu yang harus Anda benar-benar camkan di dalam kepala Anda, bahkan di hati Anda yang paling dalam. Beratnya beban atau masalah kita itu adalah bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Bukankah Allah sudah berkata, Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya jika hambanya tidak mampu menyelesaikannya. Dan itu berarti beratnya masalah yang Anda hadapi adalah ujian dan rencana terbaik dari Allah untuk meningkatkan derajat Anda. Semakin berat masalah yang Anda hadapi, itu berarti derajat Anda akan diangkat lebih tinggi lagi. Dan itu akan selalu terjadi dalam setiap kehidupan Anda, di setiap kehidupan kita. Selesai masalah yang satu, pasti akan hadir masalah yang lainnya. Dan bebannya tidak kalah berat. Tetapi percayalah sahabat, di ujung masalah Anda, Allah telah menyiapkan hadiah dan hal-hal yang paling indah untuk Anda, para calon orang-orang hebat. Percayalah, di balik setiap penciptaan kita, ketika kita lahir selalu ada maksud dan tujuan yang terbaik. Percayalah, tidak ada satupun manusia yang lahir di dunia ini mempunyai takdir yang buruk. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini dibuat atau di-create ataupun didesain untuk gagal. Selalu ada maksud untuk apa kita dilahirkan di bumi ini. Selalu ada tujuan untuk apa kita hadir di dunia ini. Manusia yang besar itu selalu merendahkan hati, memohon ampun kepada Ilahi Robi untuk selalu dikuatkan dalam kehidupannya. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap masalahnya. Dan tanpa Anda sadari, setelah Anda mampu melakukan itu semua, keberadaan Anda di atas bumi ini adalah termasuk golongan manusia di atas rata-rata. Jangan pernah menyerah sahabat, apapun itu masalah yang sedang Anda hadapi. Jangan pernah meragukan Allah atas kemampuan yang telah diberikan kepada Anda. Jangan pernah walaupun sekalipun. Ketahuilah sahabatku, calon